Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mat, beliau adalah dari Dinas BPPD. Terima kasih sudah hadir di Kecamatan Sukamulya. Yang Ibu ketahui keadaan kami seperti ini. Alhamdulillah Ibu Mat jauh-jauh menyempatkan diri bersilaturahmi dengan kita. Terus yang terhormat tokoh masyarakat yang tak lain adalah orang tua kita, Bapak Murhedi SPD Orton. Beliau sangat responsif terhadap kegiatan-kegiatan baik pemuda maupun ormas. Terima kasih Pak Murhedi. Dan yang tak kalah penting juga yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Pendekar Banten Porcam Sukamulya, Bung BJ, yang senantiasa selalu semangat menghidupkan masyarakat maupun pemuda di Kecamatan Sukamulya. Dan juga kepada Sekretaris Karangtaruna Bung Asep serta teman-teman dari pengurus maupun anggota Pendekar Banten dan Karangtaruna Kecamatan Sukamulya. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka pelatihan budidaya ikan lele dalam ember. Selawat serta salam tahukah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang saat ini. Baik teman-teman sekalian, mungkin agak kaget ya, kenapa di sini Pendekar Banten hadir, dihadirkan, dan juga ada beberapa pengurus Karangtaruna Kecamatan Sukamulya. Alhamdulillah, disinilah kita bersinergi antara pengurus Karangtaruna dengan ormas Pendekar Banten salah satunya. Jadi sifatnya bersinergi. Kalau kita tidak bersinergi, kita akan ada kesenjangan antara ormas dan pemuda khususnya Karangtaruna Kecamatan Sukamulya. Kemudian agenda yang kita adakan hari ini adalah itu bagaimana menumbuh kembangkan pemberdayaan baik kepada masyarakat maupun kepada pemuda. Ormas juga adalah masyarakat, bagian dari masyarakat. Begitu juga pemuda. Nah, alhamdulillah kita ada kesempatan untuk memberikan sedikit ilmu dalam bentuk pemberdayaan ikan lele di dalam ember. Saya juga nggak paham itu, kok ikan lele bisa diternak di dalam ember. Yang kebanyakan itu ikan lele di kolam-kolam yang besar. Nah, mungkin secara teknis nanti ada narasumbernya, gitu. Jadi dari Kang Asep dan juga mungkin narasumber yang lain. Jadi mungkin tidak panjang lebar lah sambutan dari saya sebagai pembuka, dan mungkin mohon izin Ibu sekaligus acara ini mari sama-sama kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pelatihan budidaya ikan lele dalam ember resmi dibuka. Mungkin itu saja sambutan singkat dari saya, karena kalau lama-lama nanti kopinya juga akan dingin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Karang Taruna Kecamatan Sukamulya, dan yang saya hormati juga Ketua Ormas Pendekar Banten Bapak Ijin. Berikut anggota, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebenarnya luar biasa nih, sangat apresiasi sekali ada kegiatan yang memang salah satu kegiatan di dalam budidaya ikan lele. Mungkin untuk rekan-rekan keterkaitan budidaya ikan lele itu sudah tidak asing lagi ya, sudah sangat familiar ya. Tetapi ini inovasi yang sangat terbaru menurut saya, karena biasanya budidaya ikan lele itu dilaksanakan atau dilakukan di kolam konvensional yang merupakan kolam tanah misalkan, dan juga kolam tempat. Tetapi kali ini inovasi yang sangat luar biasa, ternyata lele juga bisa dibudidayakan di dalam ember. Perlu rekan-rekan ketahui, ada beberapa hal penting yang memang harus kita siapkan untuk memulai budidaya di dalam ember. Jelas, yang pertama yang sudah ada di hadapan rekan-rekan, harus punya embernya gitu ya. Embernya, dan ini memang sudah sedikit dimodifikasi, simple, ada keran pembuangan, terus di atas tutupnya masih digunakan, tetapi tetap ada inovasinya nih di lubang-lubangnya. Tapi maksud dan tujuan ini tetap ada pada fungsinya yang memang sangat luar biasa. Salah satu keuntungan budidaya ikan lele di dalam ember bukan hanya budidaya ikannya saja, tetapi kita akan mendapatkan keuntungan lebih, bisa digunakan untuk menanam sayur-sayuran di atasnya. Jadi mungkin sudah tidak asing juga. Selain ember, yang kedua kita perlu air. Airnya air apa sih yang bisa digunakan untuk budidaya di dalam ember? Air hujan, air keran, air sumur, atau air kali, itu semuanya bisa. Yang penting airnya bagus, memiliki kadar pH dan oksigen yang cukup untuk kehidupan ikan. Kalau air pump bagaimana? Bisa nggak? Tetap bisa, tetapi ada pengolahan ataupun treatment khusus untuk menghilangkan kadar favorit yang ada di dalam embernya, di dalam airnya maksudnya. Maaf. Selanjutnya, kebutuhan yang ketiga, kita memerlukan prebiotik untuk proses fermentasi ataupun pemumpukan airnya, karena habitat lele itu dia tidak bisa hidup di air yang baru. Misalkan air sumur langsung terus kita berikan ataupun kita masukkan bibit lelenya, itu tidak bisa, pasti akan mengalami masalah yang memang paling ditakut, itu kematian daripada ikan lelenya. Itu harus ada pengendapan dulu, minim-minimnya 1 minggu. Nah, setelah proses fermentasi airnya selama 1 minggu, barulah kita nyari bibit lelenya. Nyarinya kemana? Belinya ke para pembeli tukang lele. Wah, promo itu Bapak, nggak boleh. Ya. Nah, baru setelah benihnya, kita juga harus memiliki kriteria tertentu benih yang memang bagus. Yang pertama, postur tubuhnya itu harus lengkap. Mungkin kalau lele ciri khasnya kubisnya harus lengkap. Kurang satu itu berarti bermasalah. Bukan lele, patilnya gitu kan, sirip-sirip dan lain sebagainya. Harus benih yang gesit, aktif, dan nafsu makannya aktif lah. Itu kriteria ikan lele yang memang layak untuk kita budidayakan, atau benih yang sehat itu. Kebutuhan yang terakhir ataupun keperluan yang terakhir di budidaya lele itu adalah
pakan. Nah, kalau untuk budidaya ikan di dalam ember, kita tidak bisa menggunakan pakan yang lain khusus untuk pakan pabrikan berupa pelet. Tetapi saran saya, belilah pelet ataupun pakan yang memang memiliki protein yang tinggi. Minim-minimnya itu 30% proteinnya, kadar protein yang ada di dalam kandungan pelet tersebut atau pakan tersebut, karena itu akan menopang dan menunjang keberhasilan kita dalam budidaya. Selanjutnya, lubang-lubang ini nanti kita kasih apa sih, pivot apa tuh, pivot yang biasa digunakan untuk hidroponik. Nah, manfaatnya untuk apa? Nanti kita akan bisa menanam, ada puputnya ya? Oh ya nih, nah tuh pivotnya ada. Nah itu nanti untuk bisa untuk kita menanam sayur-sayuran seperti halnya kangkung, bayam dan lain sebagainya. Tinggal ditaruh di sini doang, dikasih benihnya dan kita rawat. Jadi dua keuntungan, selain punya protein hewaninya yang kita peroleh dari ikan lele, kita juga mendapatkan sayur-sayuran dari yang kita tanam di atas ember tersebut. Banyak sekali sebetulnya ya rekan-rekan kelebihan nah, dibanding dengan kolom-kolom yang sering kita lihat baik di medsos dan lain sebagainya. Seperti halnya saya pun melaksanakan kegiatan budidaya lele menggunakan kolom terpal. Tetapi kalau untuk ember ini, mengingat sekarang di wilayah kita itu sudah banyak sekali pemukiman. Kelebihan yang pertama, hemat di penggunaan air, itu menurut saya, karena kapasitasnya cuma kurang lebih 80 liter per satu ember. Yang kedua itu hemat lahan. Bagi rekan-rekan yang memang tidak memiliki lahan luas, tetap bisa melaksanakan dan memberdayakan dirinya di budidaya ikan lele dengan menggunakan media ember. Jadi di pekarangan rumah, samping-samping rumah, mungkin di dapur gitu ya, di loteng yang memang punya lantai 2, misalkan di atas di lantai 2, itu tidak jadi masalah, bahkan bagus. Selain itu, kelebihan yang lain, perawatannya lebih mudah karena memang untuk proses pengolahan airnya simple, terus tumbuh kembang ikan juga akan sama dengan penggunaan di kolam-kolam konvensional yang lainnya. Selain itu, proses pemanennya pun lebih mudah, tinggal dituang guys, kalah lele. Ya tinggal dituang saja enak. Nah, ada ini enggak MC, ada season tanya jawab enggak? Silahkan yang mau tanya. Nah mungkin nanti kalau memang ada beberapa pertanyaan yang memang mau diajukan, kita sharing saja, bukan berarti saya mengajari ya, kita sharing sifatnya keterkaitan masalah teknis dan pengetahuan di budidaya ikan lele. Terima kasih ya. Dan ada bermacam-macam. Nah, terus perbedaannya apa Pak antara lemon dan sampurya?